Ya, selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini saya akan memulai kuliah pendahuluan untuk praktikum anatomi blok 5, yaitu anatomi membrum superius. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah mengenai aksila, kemudian brachium, dan juga fossa cubitalis. Oke, saya mulai dulu dari aksila. Nah, jadi aksila itu merupakan satu rongga yang bentuknya itu menyerupai piramid. Jadi piramid itu artinya mempunyai apex ya, atau ujung atasnya, dan juga mempunyai basis atau dasarnya. Nah, kemudian dinding-dindingnya ada 4, dinding anterior atau depan, posterior atau belakang, medial itu berarti ke arah tengah tubuh, dan juga ke arah lateral atau ke samping tubuh. Oke, jadi apexnya adalah kanalis cervicoaxillaris ya, di sini, di atas ini ya. Kemudian dasarnya adalah kulit. Jadi ada kulit, lapisan subkutan, kemudian lapisan atau fascia dari aksilaris. Kemudian dinding depannya itu merupakan otot dada, yaitu pectoralis major. Kalian lihat di sini ada pectoralis major ya. Dan juga di belakangnya ada pectoralis minor. Itu juga membantu membentuk dinding aksila. Kalau dilihat dari samping ini ya, di depannya ada pectoralis major dan juga ada pectoralis minor. Kemudian dinding belakangnya itu scapula, ya, os scapula. Kemudian ada musculus subscapularis ya. Jadi kalau dilihat di belakang ini ada scapula dan musculus subscapularisnya, itu untuk bagian atasnya. Sedangkan bagian bawahnya itu ada teres major dan juga latissimus dorsi. Jadi itu ikut membentuk dinding belakangnya ya. Kalian lihat di gambar yang ini. Jadi ini ada scapula, ada subscapularis ya. Kemudian di bawahnya ada teres major dan juga ada musculus latissimus dorsi. Kemudian untuk dinding medialnya itu merupakan dinding toraks ya. Jadi ada costa. Ya, costanya dari costa 1 sampai costa 4 atau sampai 5 juga. Kemudian berserta dengan ototnya, yaitu otot serratus anterior ya, musculus serratus anterior yang sini ya, dan juga musculus intercostalisnya. Intercostalis itu adalah musculus yang berada di antara costa ya. Jadi costa 1 dan 2 ada musculus intercostalis ya, 2 dan 3 ada musculus intercostalis gitu. Kemudian untuk dinding lateralnya itu sebenarnya dindingnya kecil, jadi dia dindingnya itu hanya sulcus intertubercularis yang ada di humerus gitu ya. Kemudian ini gambar dari kadavernya, tapi dibagi sagital ya. Jadi ini adalah rongga toraks. Di sini ada kostanya tapi terpotong. Jadi ini ada musculus intercostalisnya ya, dan juga ada musculus serratus anterior. Kemudian berarti ini dinding medial ya. Kemudian dinding lateralnya ini ada humerus ya. Di sini berarti dinding lateralnya. Jadi ada di sulcus intertubercularisnya. Kemudian bagian depannya ada musculus pectoralis major ya. Dan juga ada ini musculus pectoralis majornya, dan juga ada musculus pectoralis minor membentuk dinding depannya. Untuk dinding belakangnya itu adalah musculus subscapularis yang kelihatan di sini. Tapi sebenarnya di bawahnya itu ada musculus teres major dan juga latissimus dorsi. Kemudian untuk apex dan basisnya ya di sini nggak kelihatan karena potongnya itu melintang ya. Nah, kemudian isinya apa aja? Isinya adalah vena axillaris, kemudian ada arteri axillaris, kemudian ada plexus brachialis ya, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai plexus brachialis. Nah, saya kan kemarin sudah dibahas plexus brachialis. Untuk sekarang
saya akan membahas lebih detail mengenai arteri aksilarisnya. Nah, jadi arteri aksilaris itu merupakan kelanjutan dari arteri subclavia ya. Jadi arteri subclavia itu namanya juga subclavia, berarti dia berada di belakang atau di bawah dari clavikula ya. Kemudian berlanjut setelah melewati clavikula dan masuk ke daerah pektoral, misalnya pectoralis mayor, pectoralis minor, itu namanya akan berubah menjadi arteri aksilaris. Gitu ya. Jadi kalau dari sini kurang lebih kira-kira di sini ada claviculanya. Ya. Jadi ada clavikula di sini, sehingga yang ada di sini itu merupakan arteri subclavia, sedangkan kelanjutannya yang sudah ada di sini itu menjadi arteri aksilaris. Nah, cabang-cabangnya itu saya bahas dulu dari arteri subclavianya. Ada arteri thoracica interna. Nah, jadi dari arteri subclavia yang di sini itu akan cabang pertamanya adalah arteri thoracica interna. Kemudian ada truncus thyrocervicalis, yaitu yang ke atas ini. Kemudian dari truncus thyrocervicalis ini akan memberikan cabang-cabang banyak sekali. Salah satunya adalah arteri suprascapular ya, yang ke arah sana. Oke. Nah, kemudian kelanjutan dari sini berarti sudah masuk menjadi arteri aksilaris ya. Nah, arteri aksilaris itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga ya. Batasnya adalah apa? Batasnya adalah musculus pectoralis mayor. Jadi dari mulai sebelum pectoralis mayor itu pectoralis minor maksud saya. Jadi dari sebelum pectoralis minor itu akan disebut arteri aksilaris yang pertama, bagian pertama ya. Kemudian yang di bawah pectoralis minor itu akan disebut part yang kedua. Kemudian yang part yang ketiga adalah setelah pectoralis minor. Gitu. Jadi kalian bayangkan pectoralis minornya itu akan menutup daerah sini ya. Nah, kemudian cabang-cabang itu ngapalinnya ada gampangnya, yaitu arteri aksilaris bagian pertama mempunyai 1 cabang, arteri aksilaris bagian kedua mempunyai 2 cabang, arteri aksilaris bagian ketiga mempunyai 3 cabang ya. Jadi kan bagian pertama 1 cabang, bagian kedua ada 2 cabang ya. Bagian ketiga itu ada 3 cabang. Yang pertama itu arteri thoracica superior ya. Jadi kalau kalian lihat di sini namanya thoracica, berarti toraks bagian superior. Kalau kalian lihat ya, ini 1, ini 2, ini 3. Gitu ya. Jadi ini adalah arteri thoracica superior. Itu udah 1 cabang. Kemudian cabang bagian kedua ada arteri thoracoacromial. Berarti dari bagian yang kedua ini cabang 1 adalah thoracoacromial dan juga arteri thoracica lateral. Jadi toraks bagian lateral ya, thoracico-lateral. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari arteri aksilaris itu punya 3 cabang. Cabang ke-1 dan kedua adalah arteri circumflexa humeral bagian anterior dan posterior ya. Jadi kalau kalian lihat nih yang ketiga nih, arteri circumflexanya adalah di sini. Dan yang bagian posteriornya tidak terlihat di sini ya. Kemudian ada arteri subscapularis. Nah, ini yang ke bawah ini adalah subscapularis. Gitu ya. Kemudian ini gambar lebih jelasnya dari bagian ketiga dari arteri aksilaris. Nah, ini yang ke bawah ini adalah arteri subscapular. Nah, yang ke atas ini adalah arteri circumflexanya. Oke, kita lanjut ke bagian brachium.
Nah, jadi bagian brachium ini saya akan bahas sedikit mengenai otot-otot yang menempel ke daerah sana juga ya. Nah, ini adalah otot atau musculus pectoralis major ya. Nempelnya di bagian dari humerusnya. Kemudian ini adalah musculus bicep brachii. Cuma dia nggak nempel di serta merta nempel di humerus ya, tapi dia ada di bagian brachium. Kemudian ini adalah musculus deltoideus. Nah, yang lewat di situ adalah vena cephalica. Ya, jadi kalau kalian lihat vena yang ada di luar ya, bagian paling superficial itu adalah vena cephalica yang ada di lateral. Kemudian musculus pectoralis majornya dilepaskan, akan terlihat satu musculus lapisan yang di bawahnya itu adalah musculus pectoralis minor ya. Cuman ini juga udah dibuka ya. Kemudian ini adalah musculus pectoralis majornya. Nah, ini juga merupakan musculus bicep. Jadi bicep itu mempunyai dua kaput ya. Jadi ada bicep caput longum dan juga bicep caput brevis. Bicep caput brevis itu letaknya lebih medial daripada yang caput longum. Itu ya. Yang hijau ini adalah yang caput brevis, yang kuning ini adalah caput longumnya. Kenapa dibilang longum? Karena nanti tendonnya itu akan jauh ya, lebih memutar, akan nempel di tuberculum supraglenoidnya. Kalau yang bicep caput brevis dia hanya akan lurus gitu ya. Jadi mungkin terlihatnya yang caput longum akan lebih pendek, tapi sebenarnya tendonnya panjang. Nah, kemudian ada satu otot yang kurang lebih menempel di bagian medial dari bicep caput brevis ya, bicep brachii caput brevis, yaitu adalah musculus coracobrachialis. Sesuai dengan namanya, coraco berarti dia nempelnya origonya di processus coracoideus. Kemudian akan menyatu dengan bicep brachii ya, nempelnya di humerus di bagian brachium. Jadi namanya coracobrachialis. Nah, ini adalah musculus bicep caput brevis ya. Nah, ini adalah musculus coracobrachialisnya yang lebih jelas. Gitu ya. Nah, di sini juga kelihatan ada flexus brachialis, cuman kemarin sudah dibahas ya dengan detail. Jadi saya akan melewatkan. Nah, ini adalah penampakan anterior atau bagian anterior dari brachium. Gitu ya. Jadi otot yang besar di sini yang tadi saya bilang ini adalah bicep brachii caput. Ini adalah caput brevisnya dan ini ada yang caput longumnya. Nanti tendonnya itu kan muter ke sini ya. Itu satu. Kemudian di bagian medialnya ini adalah musculus coracobrachialis. Kalian perhatikan di sini ada processus coracoidnya. Ini adalah musculus pectoralis minor ya. Jadi pectoralis minor itu insersinya ada di processus coracoideus. Kemudian yang lateral sini adalah musculus deltoid. Kemudian ada sedikit yang berhubungan di sini juga ada musculus latissimus dorsi ya. Kemudian di sini ada musculus subscapularis. Kemudian di sini ada satu nervus yang terlihat ya, yaitu adalah nervus medianus. Oke, kemudian ini bicep brachiinya dilepas atau disingkirkan ke samping ya, maka di sini akan terlihat pertama ada musculus brachialis. Ini adalah musculus brachialis.
Kemudian yang nempel di situ ini adalah nervus musculocutaneus. Kemudian kalian lihat juga ada nervus yang lewatnya itu di samping dari musculus brachialis itu adalah nervus medianus. Dia biasanya berjalan bersama dengan arteri brachialis. Nah, arteri brachialisnya sendiri merupakan kelanjutan dari arteri axillarisnya. Jadi arteri subclavia, arteri axillaris, arteri brachialis itu merupakan satu kesatuan sebenarnya, tapi berdasarkan letaknya makanya namanya akan berubah. Di bawah clavicula jadi subclavia, di axilla menjadi arteri axillaris, di brachium menjadi arteri brachialis. Nah, kemudian yang paling medial di sini ini adalah nervus ulnaris. Kemudian ini adalah tampak lateral dari brachium ya. Jadi yang bisa kelihatan di sini adalah yang pertama ini adalah bicep brachiinya. Nah, kalau dari samping terlihatnya seperti ini di lateral ya. Kemudian ini adalah musculus deltoideusnya ya. Dia akan nempel di sini di bagian humerusnya. Kemudian ini adalah otot bagian belakang yaitu tricep ya, tricep atau tricep. Kemudian ini adalah musculus brachialisnya. Sekarang masuk ke bagian belakang. Jadi bagian posterior itu hanya ada musculus tricep. Cuman namanya juga tricep berarti ada 3 ya. 3 otot. Ototnya itu adalah musculus tricep caput longum, kemudian tricep caput lateral, dan juga tricep caput medial. Yang ini adalah tricep caput longumnya. Kemudian yang ini adalah tricep caput lateralnya. Yang di samping ini merupakan potongan dari musculus deltoidnya, bukan musculus tricepnya. Sedangkan yang medialnya di mana? Musculus tricep caput medialnya itu ada di bagian dalam. Nah, ini kalau dibuka ya, ini adalah caput longumnya, ini caput lateralnya. Musculus tricep caput medialnya itu ada di dalam. Itu ya. Nah, kita lihat gambar lainnya. Jadi ini adalah musculus deltoideusnya. Kemudian ini adalah musculus tricep caput lateral ya. Yang ini adalah musculus tricep caput longum. Yang di sampingnya adalah musculus latissimus dorsi. Dan kalian perhatikan di sini ini ada musculus scapula ya. Ini ada teres mayor. Yang ke atas ke arah caputnya adalah teres minor dan juga musculus infraspinatus. Ini spina scapulanya, ini musculus supraspinatus ya. Udah dibahas di minggu kemarin. Nah, terus kemudian kalau kita buka bagian sininya, maka kan terlihat seperti ini kurang lebih ya. Kalau tadi kan lengan kiri ya, kalau ini lengan kanan. Jadi ini adalah tricep caput longumnya, ini tricep caput lateralnya, dan ini adalah tricep caput medial. Bisa dilihat juga di sini ada nervus yang lewat, dia mengikuti humerus ya, jadi masuk ke dalam mengikuti humerus. Itu merupakan nervus radialis, biasanya berjalan bersama dengan arteri profunda brachii ya. Ini adalah musculus deltoidnya. Oke, kemudian saya akan melanjut ke fossa cubitalis. Jadi fossa cubitalis ini merupakan suatu lekukan atau cekungan yang ada di bagian anterior siku ya. Nah,
batasnya itu apa? Jadi fossa cubittalis itu bentuknya segitiga. Jadi ada batas superior atau atas, batas medial, dan juga batas lateral. Batas superiornya itu adalah garis imajiner ya, yang menghubungkan antara epicondylus lateral dan medial ya. Jadi ini ada epicondylus medial, kemudian daerah sini ada epicondylus lateral di bagian ossumerusnya. Jadi batas atasnya adalah garis imajiner yang menghubungkan antara dua epicondylus itu ya. Kemudian batas medialnya adalah sebenarnya otot-otot bagian forearm ya, bagian antebrakii yang muncul dari epicondylus medial. Cuman spesifiknya adalah musculus pronator teres di sini ya. Kemudian batas lateralnya adalah musculus extensor yang ada di antebrakii, tapi untuk spesifiknya adalah musculus brachioradialis di sini. Ya, jadi akan membentuk segitiga. Nah, fossa cubittalis ini pentingnya untuk mempelajarinya adalah ada bagian-bagian atau isi-isinya. Isinya apa aja? Yang pertama adalah ujung dari arteri brachialis yang nantinya di fossa cubiti itu akan bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Kemudian beserta dengan venanya ya, vena yang mendampinginya, vena yang bagian perfunda. Kemudian ada tendon dari bicep brachii. Kemudian ada nervus medianus dan juga ya, nervus medianus di sini, dan juga ada nervus radialis ya. Cuman kalau digambarin nggak kelihatan karena musculus brachioradialisnya itu akan harus dibuka dulu baru kelihatan. Nah, kemudian ini bagian cubiti atau cubittalis ya. Jadi dari paling luarnya, ini gambar nomor 1 ini ya, dari paling luarnya itu kulitnya sudah dibuka, jadi akan terlihat vena-venanya. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai venanya yang bagian superficial ya. Yang bagian ini medial, ini lateral ya. Yang bagian medialnya, bagian lateralnya itu adalah vena cephalica ya. Nah, kemudian vena cephalica itu punya cabang ke arah medial. Itu adalah vena mediana cubiti. Kemudian vena yang bagian medial di sini, ini adalah vena basilica. Nah, kemudian di situ juga ada nervus cutaneusnya ya. Ada nervus cutaneus medial gitu. Kemudian ada nervus cutaneus lateral ya. Nanti dibahas lebih spesifik di diskusi aja. Kemudian vena-venanya dan nervus yang superficialnya dilepaskan akan terlihat semacam atap dari fossa cubiti tadi, fossa cubitalisnya ya. Nah, di sini yang di atas ini adalah musculus bicep brachii yang akan membentuk tendon ya ke bawahnya. Tapi sebenarnya bicep brachii ini nempel di bagian antebrachiinya itu ada dua ujung ya. Pertama adalah tendonnya. Kemudian yang kedua adalah si otot ini akan membentuk aponeurosis. Aponeurosis itu seperti satu lapisan atau fascia ya. Tapi lapisan tersebut cukup tebal menyerupai tendon, tapi lebar gitu ya. Nah, aponeurosisnya ini disebut aponeurosis dari bicep brachii ya, atau kita sebut juga dengan aponeurosis bicipitalis. Kemudian si aponeurosisnya itu atau atapnya ini dibuka, maka akan terlihat di gambar sebelahnya ya. Jadi ini musculus bicep brachii-nya, kemudian ini tendonnya. Nah,
peneurosisnya sudah dilepaskan, maka akan terlihat isi dari fossa cubitalisnya. Isinya apa aja yang tadi ya, jadi ada arteri brachialis ya ini. Oh ya, tadi batasnya dulu ya. Jadi batasnya itu adalah garis imajiner antara epicondylus lateral dan medial, epicondylus lateral, epicondylus medial. Kemudian ini adalah musculus pronator teres ya. Jadi ini merupakan batas medialnya nih. Kemudian yang di samping sini adalah musculus brachioradialis. Ya. Jadi itu fossa cubiti, isinya tadi ada nervus, ada arteri brachialis ya. Kemudian di sini ada nervus medianus. Kemudian ada vena brachialis bagian profundanya. Kemudian ada tendon dari musculus bicep brachii-nya. Ya, kalau tadi aponeurosisnya membentuk atap, tendonnya itu masuk menjadi isinya. Nah, kemudian kalau isi-isinya tersebut dibuka, maka akan terlihat dasarnya ya. Jadi dasarnya ini adalah musculus brachialis. Kemudian bila si musculus brachioradialisnya kita buka, kita kesampingkan, itu akan terlihat nervus radialis di sini ya. Jadi nanti nervus radialis ini di fossa cubiti akan bercabang jadi dua. Jadi ada nervus radialis bagian interosseous posterior, dan juga ada bagian nervus radialis yang superficial ya. Jadi ada cabangnya dua. Kemudian bisa kelihatan di sini juga ada musculus supinator. Oke, untuk otot-otot lain di bagian antebrachii itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kuliah pendahuluannya cukup sampai sini dulu. Tapi memang lebih baik kalau kalian bisa belajar lebih dari ini. Oke, sekian dan terima kasih.